Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiya Ibnu Malik. Ini kita akan membahas pembahasan yang melanjutkan yang sebelumnya. Ini ada di bait 99 105. Ini pembahasan yang terakhir di bab mausul. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke bab berikutnya. Langsung saja kita akan bahas tentang mausul yang ada di bait 99 105. Bismillahirrahmanirrahim. Kita manin dulu ya. Setelah maknani kita terjemahkan dan kita jelaskan insyaallah. Ayat kama uribat malam tudaf fasadul wasila domirun hadaf. Ayun utawi ayun iku kama koyok musulma wa uribat lan den iropaken apa ayun malam tudaf ing dalam selagine ora den mudafaken apa ayun. Wasadru wasliha hale utawi sadru wasliha kawitane silahe ayun iku domirun rupa domir in hadaf kan dadi kebuang apa domir. Maksudnya seperti ini. Ayun itu sebenarnya hanya ma, mausul ma. Maksudnya sama itu dengan lafaz satu, makan satu ma ayun. Jadi terus tak malu mausulatan bilafdin wahidin. Jadi dengan lafaz satu. Ayun sama dengan ma dengan lafaz satu lafaz, dengan satu lafaz itu ma ya ayun ya ayun. Dan di rofi ayun itu selama tidak dimudofkan dan sudur silanya yang berupa domir itu dibuang, itu di rofi selama tidak dimudofkan dan sudur silanya dibuang. Kalau diidofkan dan dibuang sudur silanya maka akan mabni doma. Nanti kita jelaskan. Ini kita jelaskan yang murab dulu ya, ayun yang murab. Yang murab itu ada 3 kategori berarti. Kalau dari pembahasan yang bait ini, bait yang 9 kita mafhumnya ada 3 kategori. Sudah saya tulis di sini 3 kategori. Pertama, kalau lafaz ayun itu tidak diidofkan. Pertama, lafaz ayun tidak diidofkan, sodru silanya. Yang nama sodru sila itu merupakan domir setelahnya musul. Contohnya gini, Ja'a alladhi huwa qaimun. Nah, ini namanya huwa, ini merupakan sodru silah. Sodru silah itu domir tepat setelahnya mausul. Yang ada tepat setelahnya mausul itu merupakan sodru silah. Paham ya? Kita hapus. Jadi kategori ayun murab itu ada 3. Yang pertama, kalau lafaz ayun itu tidak diidofkan, sedangkan sodru silanya tidak dibuang, itu murab. Contohnya ja'ani teko ingsun. Ininya ini jadi maf'ul. Maf'ul. Ja'ani teko ingsun ayun huwa qaimun. Jadi ayun dine wong utawi wong iku qaimun. Kan ngadeg. Jadi ayun itu murad. Dan lagi yang kedua yaitu kalau yang dinamakan ayun dikatakan murad jika yang kedua kalau lafaz ayun diidofkan serta sodru silanya tidak dibuang. Diidofkan serta sodru silanya tidak dibuang. Contohnya ja'ani ayyuhum huwa qaimun. Nah, ini kan ayunnya diidofkan dengan hum. Dan sodru silanya tidak dibuang. Ini juga murad. Yang ketiga, kalau lafaz ayun diidofkan sodru silanya dibuang. Ini ja'ani ayyuhum qaimun. Ayyuhumnya ini ayunnya diidofkan dengan hum, sodru silanya yang berupa huwa ini dibuang. Nah, ini juga murad ayunnya. Ini 3 kategori. Sedangkan kalau mabni, kalau ayun itu kalau diidofkan ayun dan dibuang sodru silanya, ini yang mabni.
ayun sini ya, ayun mabni doma. Doma jika ini kan, jika tidak diidhofkan, jika diidhofkan dan dibuang sodrusilanya. Jika diidhofkan mabni doma, ayun mabni doma. Jika diidhofkan ayun, jika ayun aja. Jika ayun diidhofkan wa hudifa sodru silatiha dan dibuang sodru silanya. Sodru silanya. Sodru sila. Jadi jika ayun itu dikatakan mabni doma jika ayun diidhofkan dan dibuang sodru silanya. Contohnya, lahu ra'aitu ayyuhum ahsanu. Jadi ra'aitu ayyuhum ahsanu. Ra'aitu ayyuhum ahsanu. Ini kategori ini mabni doma. Ayyuhum ini mabni doma. Ra'aitu ningali sapa ingsun, ayyuhum ini kan hum, ayunya dimudhofkan dan sodrusilnya dibuang. Ini sebenarnya kan huwa, tapi sodrusilnya dibuang. Maka ini mabni doma. Ra'aitu ayyuhum ahsanu, ningali sapa ingsun dinine wong sing luweh apik, luweh bagus. Jadi ayyuhumnya diidhofkan, sodrusilanya dibuang, maka ini akan dinamakan mabni doma. Akan mabni doma gitu aja. Jadi paham ya dari ayun ini ya. Kalau paham saya hapus, kembali ke akan melanjutkan ke bait selanjutnya. Hapus dulu. Nah, dihapus dulu. Kita akan lanjutkan ke bait selanjutnya. Bait selanjutnya kita lanjutkan. Wa ba'duhum a'raba mutlaqo wa fi dalhafi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Saya maknanya dulu ya. Wa ba'duhum tawi sebagian ulama nahat, ulama ahli nahwu iku a'raba ngirokaken sapa ba'duhum ing ayun mutlakon hale mutlak. Wa ghairu ayyin ini loncat.
manjat sini. Manjat sini. Wa gairu ajin utawi selainnya ayun iku yaktafi anut apa gairu ajin. Ini kan yaktafi ini kembali sini anut yang ayan. Yang utawi selainnya ayun iku yaktafi manut apa gairu ayin ing ayun. Terus fidel harfi yang dalam langsung ke sini dalam harfi aja nggak apa-apa, ini kan untuk biar enak. Sebenarnya langsung dalam harfi ini nggak pakai, cuma biar enak ada fi gitu kan, biar enak pengucapan syairnya. Dalam harfi yang dalam oleh buang yang dalam buang silanya. Jadi yang dimaksud ini, sebagian ulama itu mengirobi lafadz ayun itu secara mutlak. Jadi dari 4 tingkat tadi yang jelaskan tadi, 4 tingkat yang jelaskan yang dibuang, 4 tingkat yang saya jelaskan tadi itu sama mabni itu semua mutlak di irobi. Jadi nggak ada yang mabni. Jadi mabni yang tadi kan mabni yang terakhir itu fa'ilun tifat, jika dibuang jika didofkan ayun dan dibuang sudur silanya kan mabni ya. Jadi kalau sebagian ulama itu meskipun dimudofkan ayun tersebut dan dibuang sudur silanya tetap dia i'rab. Terus saya jelaskan yang ghairu ayyin. Dan dalam memperbolehkan membuang sudur silanya selain ayun pun suka mengikuti ayun. Jadi ada yang membuang sudur silanya selain ayun, bisa membuang sudur silanya bisa. Jadi selain ayun itu lafaz selain ayun itu ada yang dibuang sudur silanya itu bisa dengan syarat silanya nih yustatol dan wilang-wilang dawa silae ghairu ayyin. Jadi bisa dibuang sudur silanya selain ayun itu jika silanya itu panjang. Jadi jika silanya itu panjang, kalimatnya panjang, maka boleh dibuang sudur silanya. Contohnya jangka panjang, jadi silanya itu panjang. Contohnya ma'ana billadhi huwa qailun laka su'an. Jadi contohnya gini, boleh dibuang selain ayun sudur silanya jika panjang. Ma'ana billadhi, ma'ana billadhi huwa qailun. Wa qailun lakam su'an. Artinya kan tiadalah aku yang mengucapkan padamu akan keburukan. Tiadalah aku yang mengucapkan kepadamu akan keburukan. Jadi ini kan panjang. Ma'ana billadhi huwa qailun laka su'an. Jadi ini kan sudur sila. Sudur sila kan yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan. Sudur sila mengandung dhamir, tepat setelahnya mausul. Ini sudur sila. Ini boleh dibuang karena ini kan panjang. Silanya ini silanya yang berupa ini panjang. Maka boleh dibuang
jadi ini enggak dibuang. Ma'ana billadzi qailun laka su'an, bisa karena panjang. Paham ya di sini ya. Nah ini lanjut lagi. Wa ila mustatol fathatfu najrun wa abo ayyuk tazal. Sama kali lagi. Wa ila mustatol. Ya. Nah, sama lagi wa ila mustatolnya. Wa ila mustatol. Lamun ora dan bilang-bilang bahwa apa waslun falhatu sila tidak silanya itu tidak dianggap panjang, tidak panjang maksudnya. Falhatu mengkotawi buang iku nazron longkoh apa hatu wa abau lan nyegah sapa nahat itu ulama ahli nahu an yuhtazal yento dan buang apa sodru silahe. Jadi di sodru silanya Ghairul Ayun itu kalau emang dia itu tidak panjang maka langka sekali untuk dibuang, dan ulama lina itu mencegah untuk membuang sodru silanya Ghairul Ayun. Jadi panjang selama tidak panjang maka langka sekali untuk dibuang. Contohnya ja'ani lati huwa qaimun. Ja'ani lati ini selain ayun kan. Contohnya ja'ani lati huwa qaimun. Ja'ani teko ingsun lati huwa kang utawi aladi kan utawi wong kang utawi ladi ku qaimun. Nah, ini kan satu silanya. Ja'ani ladi huwa qaimun ini kan sangat pendek. Ilam yustatol ini sangat langka jika dibuang. Jika dikatakan ja'ani ladi qaimun itu sangat langka sekali. Sangat langka. Malah ulama nahwu itu mencegahnya harus ditampakkan karena ini pendek sekali. Selain ayun. Ini kan selain ayun, aladi kan selain ayun. Ini langka sekali, paham ya? Langsung kita ke syair yang selanjutnya, yang ini. Insoluha al-baqi lamun patut al-baqi liwaslin insoluha al-baqi liwaslin mukmili. Jadi insolhal bagi liwasin mukmili walatu indaham kasirun menjali. Jadi patut untuk membuang ini kembali ke ayat ya. Jadi dan membuang sila mausul itu menurut ulama Nahwi banyak yang jelas. Jadi sila mausul insolal bagi liwasrin mukmili walatu indahum kasirun menjali. Jadi patut membuang sila, ada yang membuang sila patut dari sebagian patut ulama Nahwu mengatakan membuang sila mausul itu menurut ulama Nahwu banyak yang jelas. Jadi boleh membuang sila, nanti kita contohkan.
angkana al-baqi. Nah ini jadi insoluha lamun patut al-baqi apa al-baqi kerine silanya ini dinamakan al-baqi, itu merupakan kerine silai gairu ayin. Nah, maksudnya al-baqi itu kerine silai gairu ayin pada hadfihi setelah membuang sila sodru silah liwaslen karena tadi wasel tadi sila mukmili kang nyampunaken apa wasel. Nanti di sini kan dijelaskan bi'ain kana liwasil mukmili bi'ain kana al-baqi gambare yen to karene silai yen to karene silane garo ayun iku setelah pada hadfis setelahnya dibuang iku jumlatun berupa jumlah syibhuha atau serupa jumlah mustamilatun kang mengku atau yang mengandung ala aib terhadap aib li'annahu hina idin. Jadi silanya maus ini kita bahas tentang aib tadi yang saya jelaskan tadi ini Mas. Silanya mausul sebagian silanya, bukan bagi itu berupa bagian silanya mausul itu boleh dibuang, patut dibuang jika sempurna, maksudnya nggak mengurangi. Jika dibuang itu nggak akan mengurangi maknanya, itu boleh dibuang. Sedangkan membuang silanya mausul sebagian itu aid silanya mausul yang dibuang itu berupa aid itu yang kembali ke mausul, itu merupakan aid. Walatfu indahum kathirun menjadi, sedangkan membuang al-baqi sebagian atau aid lainnya, aid atau sebagian silanya mausul itu sangat jelas sekali. Menurut ulama nahwu itu sangat jelas sekali. Ini nanti dibahas di sini kan fi aidin mutasilin. Yang dibuang itu apa? Fi aidin ing dalam aid mutasilin kang rupa isim domir mutasil. Jadi aid yang berupa isim domir mustasil yang dibuang. Jadi insolal baqi liwasin mukmili wa tarfu indahum kathirun menjadi. Jadi boleh atau jika patut boleh dibuang kalau bagian silanya mausul atau aib itu jika mengandung sila yang sempurna. Dan membuang sebagian ulama itu sangat jelas. Itu yang dibuang itu aib yang mutasil, yang berupa domir mutasil. Ini tasob bi fi'lin aw wasfin kama narju yahab. Ini tasob, saya mana lagi? Mana dia? Ini tasob namun tadi kawaca nasob apa aib bi fi'lin kelawan nganggo fi'il aw wasfin atau wasfin. Kaman narjuyahab kaya lafat ban narjuyahab lafat man tesapane wong narju kang ngarep sapa ingsun ing man iku yahab awi sapa man ing ingsun. Ini contohnya narjuyahab. Jadi dibuang dari aid mutasil, domir mutasil yang berupa aid domir mutasil jika nasab dengan fi'il atau sifat. Kama narjuyahab. Hasilnya kan man narjuhu yahab. Contohnya kan hasilnya man narjuhu yahab. Hasilnya man narjuhu yahab. Hunya ini merupakan aib. Man sapane wong narjuhu. Kan tadi maknanya man udah sapane wong. Jadi mana? Narjuhu man tapi sapa wong utawi wong man teno wong
narjuhu kang ngarep-ngarep sapa ingsun ing man. Ini kembali man. Nah, jadi kembali ke man. Iku ya hab awe sapa man ing ingsun. Jadi hunya ini dibuang boleh karena sudah paham kan ini pasti kembalinya ke man. Ait yang berupa hu ini man. Ait itu merupakan domir yang domir silanya mausul yang kembali ke mausul. Ini kan domir kan, domir yang mutasil yang kembali ke mausul. Atau contohnya lagi jaladi nasortuhu. Contohnya yang lebih gampang. Jaladi nasortuhu. Jaladi nasortuhu. Teka sapa wong nasor kang nolongi sapa ingsun hu ing wong. Ini nasor hu-nya ini boleh dibuang. Jadi nasor tu ait yang berupa hu ini boleh dibuang. Jadi jaat teka sapa wong nasor tu kang nolong sapa ingsun hu-nya kembali wong. Jadi karena ini sudah lengkap, sudah sempurna, nggak apa-apa karena dibuang, karena paham hu-nya pasti nanti ada ait yang kembali ke sini. Itu boleh. Atau jaladi ana mutikahu dirhamun. Jaladi ana mutika dirhamun ini yang dengan sifat, ada yang dengan sifat kan, dengan fi'il dan sifat. Ini kan dengan fi'il. Kalau contohnya dengan sifat ja'alladhi. Nah, contohkan ja'alladhi ana mu'tikahu dirhamun. Ana mu'tikahu dirhamun. Jadi ja'a teko sapa wong ana utawi ingsun iku mu'tikahu awe kan awe sirahu ing aladi dirhamun upa dirham. Jadi muktika ini boleh dikatakan muktika saja. Jadi boleh di kaca boleh. Jadi muktika boleh dibaca muktika tanpa hu karena hu-nya kembalikan ke tadi. Hu ini boleh dibuang. Ini yang berupa sifat. Jadi yang memberi ini boleh dibuang. Jadi boleh muktika dirhamun boleh. Paham ya di sini ya? Langsung lanjut kita ke bahasan selanjutnya. Kadaka hadfuma biwasin hufido. Kadaka iku mengkono tadi yang dibahas kasirun menjali aladi utawi ait juro. Kadaka iku kaya mengkono ini kan ya.
yang ini. Kadaka iku kaya mengkono-mengkono kasirun munjali yang jelas, yang sangat jelas dibuang aibnya itu hadfuma buang aib biwaswin khufido kelawan sifat khufido kan den jeraken apa hadfuma buang aib biwaswin kelawan sifat khufido kan den jeraken apa ma kanta kodin bada amrin min kodo kanta kodin kalau lafat anta kodin anta utawi lafat anta utawi mananya anta utawi siro iku kodin kang hukumi badama tetep ing dalam sause fil amar min kodo saking tetep saking fi'il madi kodo. Jadi boleh seperti hanya yang munjali yang dibuang, aib yang dibuang itu adalah membuang hadfuma, membuang aib yang merupakan yang mana aib itu bergandengan dengan sifat yang dijerkan, sifat yang jer. Nanti kita jelaskan contohnya, sifat yang jer. Sifat yang mahal yang hurufnya itu jer. Jadi sifat yang dijer kata kalau di sana kode ini kan din kan. Bada amrin min kodo. Jadi contohnya alladzi saya contohkan. Demikian juga boleh membuang sila yang dijarkan oleh sifat gitu aja ya. Yaitu isim fa'il dengan idhofat. Boleh membuang aib yang dijarkan dengan sifat, katanya gitu. Kata kodin pada amir mengkodok. Contohnya kodin kan. Caranya ini kan, kata kodin pada amir setelah fil amal min kodo, dari lafat kodo. Jadi faddi ma anta kodin, contohnya faddi ma anta kodin. Faddi ma anta kodin. Ma anta kodin. Asalnya kan men anta kodihi. Fakti maka hukume siro ing perkara anta kang utawi siro iku kodin. Jadi hakim atau jadi yang menghukumi. Fakti ini kan setelah fi'il amar. Ini kan kodin, ini kan sifat isim fa'il. Asalnya faddi ma anta qadihi. Aslinya kan qadihi. Jadi qadihi. Asalnya qadihi. Hukumi siro terhadap perkara yang kamu menjadi seorang hakim, atau qadi seorang hakim yang menghukumihi terhadap ma, yang menghukumi seorang hakim yang menghukumi terhadap ma. Jadi aslinya kan qadihi ini dibuang, yaitu kan setelah lafadz qadin yang mana qadin ini merupakan sifat, yaitu berupa isim fa'il. Ini faddi jatuh setelah fil amar qadihi. Kamu yang menghukumi terhadap ma. Menghukumilah terhadap perkara yang kamu menghukumi atau menghakimi terhadap ma.
ini kan boleh dibuang. Jadi kodin bisa, katakan kodin bisa, paham ya? Ini paham. Yang terakhir kadalati juro. Ya nggak lama-lama, yang penting sudah paham. Terakhir kadalati juro. Kada itu kayak mengkono ini yang dibuang kasirun menjali, airnya dibuang yang sangat jelas, yang banyak sekali. Itu aladi utawi air juro akan denceraken apa aladi bima kalawan huruf al-mausula jar kan, al-mausula huruf mausul ini loncat. Jadi juro bima jaro al-mausula. Juro bima jaro, ini loncat di sini biar enak mana nih. Kalau gitu bingung nanti mana. Kada kaya mengkono kasirun menjali iku aladi ait juro dan jaraken lima kalawan aladi jaro kan ngejaraken apa mah al mausula ing mausul. Kan enak apa maknanya enak. Kalau gimana gini kan bingung, jadi itu loncat. Saya mana lagi ya, kada itu kayak menggunung kasirun menjali aladi utawi ait juro kan den jaraken apa aladi bima kalawan huruf jaro. Langsung loncatkan bima kalawan huruf jaro kang ngejaraken apa ma al mausula ing mausul. Jaro al mausula ing mausul, ini jadi maf'ul. Ini kan enak cara mengucapkan. Seperti hanya marro biladi marotu fahuwa bar, itu lafadznya. Marro cemanan ya. Marro muro, marro ya. Marro, lafadz marro artinya lewat sopo, lewat biladi ketemu kalawan wong, di orang lewat ketemu kalawan wong. Malor tukang wis lewat sapa ingsun fahuwa wong kang fahuwa ini kembalinya ke aladi. Mongko utawi aladi iku baru wong kang gawe kebagusan. Lewat sapa wong biladi ketemu salawan wong marotu kang lewat sapa ingsun fahuwa utawi aladi iku barun wong kang gawe kebagusan. Jadi dikatakan di sini kan sepeda hanya kasirun munjali itu juro bima jaro al mausula kamaro biladi marotu fahuwa bar. Berarti kan ini kan asalnya marotu bihi, aslinya kan marotu bihi. Marotu bihi. Saya tulis lagi ya. Kamaro sini. Kamaro. Tanya nggak usah ikut kan contohnya. Sini saya hapus saja biar enak. Contohnya marro biladi marotu ini fahuwa, ini saya ambil
fahuwa bar. Ini aslinya barun, cuman biar enak pengucapan dibaca, biar enak pengucapannya. Jadi marotu, maro ketemu wong, maro itu kan lewat, bihi, aslinya bihi, ada bihinya. Ini dibuang karena apa? Bisa dibuang dengan huruf yang mana mengejarkan terhadap mausul. Ini kan ya, yang sama dijarkan dengan mausul. Maratu biladi kan ini kan dijarkan sama dengan mausul bi, berarti ini nanti bi juga bihi, hinya ini dibuang. Jadi kembali ke ladi. Maratu lewat ketemu sama ruang, maratu kan lewat sama ingsun bihi kalawan aladi bahwa dari ladi kubarun mungkin gawe bagus. Nah, ini kan dibuang bihi. Ini sudah jelas kan, maratu pasti ada bihinya, sudah paham. Bihinya ini karena ini juga dijarkan dengan huruf yang sama, bihi, maka ini dibuang, bihinya udah paham. Nah, ini paham maksudnya seperti ini. Oke, sekian ya, sudah paham ya tentang mausul bab terakhir ini pembahasannya. Dari bab mausul ini nanti kalau kurang jelas atau ada yang mau nambahin atau ada yang mau koreksi, monggo bisa kolom komentar, ada yang mau nambahin dan sebagainya, atau mau diskusi lagi. Kita akan bahas tentang mausul. Dari mausul tersebut sampai dari bab terakhir ini, kita insya Allah kita bisa membahas apa yang kurang, atau mau bertanya silakan bisa komentar atau bisa tanya-tanya langsung ke lewat Facebook atau lewat YouTube, monggo silakan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.